Di dunia yang serba cepat kayak sekarang, nyari keseimbangan antara ambisi dan kesehatan diri itu, tantangan banget. Kita semua kan pengen sukses ya, tapi seringnya kita lupa buat berhenti sejenak dan menghargai prosesnya. Yuk kita bedah bareng-bareng cara cerdas buat jaga motivasi tanpa harus mengorbankan kesehatan mental kita. Pernah nggak ngerasa daftar kerjaan itu kayak nggak ada ujungnya? Antara tuntutan karir, kehidupan pribadi, sampai ekspektasi sosial, gampang banget rasanya buat jadi kewalahan dan stres. Kalau Anda ngerasa gitu, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, ini dia masalah utamanya yang mau kita bahas. Burnout itu bukan lagi cuma istilah tapi udah jadi kondisi serius yang dialami banyak banget profesional. Tekanan terus-menerus, tanpa istirahat yang cukup, ya jelas bisa menguras energi mental dan fisik kita sampai habis. Tapi di tengah semua tekanan dari luar itu ternyata ada solusi yang sifatnya sangat personal dan kuat yang bisa kita kendalikan sendiri. Ini bukan soal kerja lebih sedikit, tapi soal gimana kita bisa kerja lebih cerdas dan yang lebih penting, menghargai usaha kita sendiri dengan lebih baik. Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya. Penghargaan diri atau self-reward itu adalah tindakan yang sadar, yang sengaja kita lakukan untuk kasih apresiasi ke diri sendiri. Ini bukan sekedar manjain diri, tapi sebuah pengakuan kalau kerja keras kita itu berharga dan pantas dirayakan. Dalam psikologi, ini adalah bagian penting dari self-love. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih sebenarnya arti self-reward itu? Dan kenapa ini penting banget buat kestabilan mental kita? Soalnya, ada perbedaan besar loh antara hadiah yang benar-benar bermakna sama pengeluaran impulsis yang cuma sesaat. Ternyata, self-reward itu fungsinya kayak fondasi buat kestabilan mental kita. Para ahli juga setuju, saat Anda menghargai usaha sendiri, Anda bukan cuma ngerasa senang sesaat, tapi Anda juga lagi membangun harga diri dan ketahanan mental buat jangka panjang. Ini cara yang ampuh banget buat isi ulang energi positif. Nah, ini nih bedanya. Belanja impulsif itu seringnya cuma pelarian singkat dari stres yang ujung-ujungnya malah bikin nyesal. Beda banget sama self-reward yang cerdas. Yang ini tuh bagian dari strategi Anda. Udah direncanain, punya makna, dan nyambung sama tujuan Anda. Makanya bisa menciptakan dampak positif yang lebih awet. Sekarang kita coba lihat dari sisi sainsnya. Kenapa sih praktek yang kelihatannya simpel ini bisa efektif banget? Jawabannya ada di dalam cara kerja otak kita. Kenalan dulu yuk sama dopamin, si bintang utamanya. Jadi setiap kali Anda melakukan sesuatu yang menyenangkan, otak bakal melepaskan zat kimia ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan puas. Nah, dopamin inilah yang sebetulnya mendorong kita buat ngulangin lagi perilaku-perilaku yang menghasilkan perasaan positif. Prosesnya kira-kira begini. Saat Anda konsisten menghubungkan kerja keras di langkah pertama dengan hadiah yang menyenangkan di langkah kedua, Anda itu sebenarnya lagi melatih otak Anda. Otak jadi belajar, kalau kerja produktif hasilnya enak nih. Jadi secara alami Anda bakal lebih termotivasi buat melakukannya lagi di masa depan. Keren kan? Kutipan dari sebuah penelitian manajemen ini benar-benar negasin poin tadi. Jadi ini bukan lagi sekedar teori psikologi populer ya, tapi sebuah konsep yang emang terbukti dalam konteks profesional. Memberi penghargaan ke diri sendiri itu secara langsung nyambung ke peningkatan kinerja di tempat kerja. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang pertanyaannya gimana cara nerapinnya tanpa bikin kantong jebol? Nah, ayo kita masuk ke strategi praktisnya. Para ahli keuangan ngasih satu aturan simpel yang bisa langsung kita coba. Alokasikan aja sekitar 10% dari pendapatan bulanan khusus buat self-reward. Angka ini jadi semacam pagar yang jelas, jadi kita bisa menikmati hasilnya tanpa bikin pos keuangan yang lain jadi berantakan. Dari anggaran 10% itu, kita bisa bagi lagi. Misalnya, pakai sebagian besar, katakanlah 70% buat hadiah-hadiah kecil yang sering. Bisa sesimpel beli kopi enak setelah beresin laporan yang susah. Nah, sisa 30%-nya bisa Anda tabung buat perayaan yang lebih gede, kayak liburan setelah target tahunan tercapai. Ada banyak cara cerdas buat memaksimalkan anggaran ini. Coba deh mulai dengan bikin wishlist, biar setiap pembelian itu benar-benar yang kita mau. Jadilah pemburu diskon yang cerdas. Dan ingat, kadang-kadang pengalaman kayak nonton konser atau film, itu kebahagiaannya lebih awet daripada barang. Dan yang paling penting, jangan pernah lupain kekuatan hadiah yang nggak perlu ngeluarin uang sama sekali. Nah, ini dia poin kuncinya. Self-reward itu bukan tentang buang-buang uang. Intinya adalah menghargai diri sendiri. Dan beberapa bentuk penghargaan yang paling efektif justru gratis. Coba lihat beberapa contoh ini.
meluangkan waktu khusus buat diri sendiri, ngasih afirmasi positif, atau sekedar menikmati hobi tanpa diganggu, itu semua adalah bentuk self-reward yang luar biasa kuat. Tindakan-tindakan kayak gini benar-benar bisa mengisi ulang energi mental dan memperkuat hubungan baik dengan diri kita sendiri. Oke, kita naikin lagi level diskusinya. Gimana caranya praktek personal ini bisa ngasih hasil profesional yang nyata? Ternyata hubungannya lebih kuat dari yang mungkin Anda bayangkan. Kalau kita lihat dari kerangka penelitian ini, hubungannya kelihatan langsung. Variabel self-reward secara statistik terbukti punya pengaruh positif ke kinerja karyawan. Jadi, ini bukan sekedar perasaan enak aja, tapi sebuah fakta yang bisa diukur. Selain naikin kinerja, ini juga jadi semacam tameng pencegahan yang ampuh loh. Penelitian di profesi yang tekanannya tinggi, kayak pekerja sosial, menunjukkan kalau praktek merawat diri, termasuk self-reward, itu penting banget buat menjaga ketahanan mental dan ngehindarin burnout. Jadi, kalau dirangkum, inilah manfaatnya di dunia kerja. Anda bukan cuma jadi lebih produktif, tapi juga lebih termotivasi dari dalam diri, lebih puas sama kerjaan, dan pastinya lebih kuat waktu ngadepin tantangan. Ini tuh investasi ke diri sendiri yang imbal hasilnya kelihatan banget secara profesional. Inilah inti dari semua pembahasan kita. Kuncinya adalah mengubah cara pandang kita. Bukan lagi melihat self-reward sebagai manjain diri, tapi sebagai alat strategis buat pertumbuhan pribadi dan juga profesional. Coba deh biarkan kutipan ini meresap. Menghargai diri sendiri itu bukan sombong ya, itu adalah pengakuan atas nilai yang emang kita punya. Inilah fondasi dari kepercayaan diri dan motivasi yang bisa bertahan lama. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda pertanyaan ini. Coba pikirkan satu pencapaian, mau itu besar atau kecil, terus rencanakan cara yang bermakna buat merayakannya. Karena menghargai perjalanan Anda adalah langkah pertama untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar lagi.